Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-24. Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-24. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekali indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai." Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari kepada singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Judul renungan kali ini, Perkara yang Baik, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, ketika John Lewis, seorang anggota Kongres Amerika Serikat dan pemimpin gerakan hak-hak sipil, meninggal dunia pada tahun 2020, orang-orang dari berbagai arus politik ikut merasakan duka cita. Pada tahun 1965, Lewis pernah melakukan unjuk rasa bersama Martin Luther King Jr. untuk melindungi hak suara warga kulit hitam. Dalam peristiwa itu, tulang tengkorak Lewis mengalami keretakan hingga meninggalkan bekas luka yang tidak pernah hilang. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, tidak adil atau tidak sepatutnya, kata Lewis, kita memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara, untuk berbuat sesuatu. Ia juga berkata jangan pernah sekali-kali takut bersuara dan masuk ke dalam masalah yang tidak enak bila memang diperlukan.
Louis belajar sejak awal bahwa melakukan apa yang benar dan setia kepada kebenaran terkadang perlu membawanya masuk ke dalam masalah yang tidak enak. Ia harus menyuarakan hal-hal yang tidak populer. Nabi Amos juga tahu hal itu. Ia tidak bisa tinggal diam melihat dosa dan ketidakadilan yang diperbuat bangsa Israel. Amos mengecam para penguasa yang membuat orang benar terjepit dan menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang, sambil mendirikan bagi mereka sendiri rumah-rumah dari batu pahat dengan kebun anggur yang alih-alih menyelamatkan diri dan mencari aman, Amos justru menyebutkan kejahatan mereka dengan terbuka. Ia merasa perlu masuk ke dalam masalah yang tidak mengenakan. Masalah itu diperlukan demi mencapai hasil yang baik, keadilan bagi semua. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kata Amos dalam ayat yang ke-24. Dan jika demi keadilan kita masuk dalam masalah yang dapat dibenarkan dan tanpa jalan kekerasan, tujuannya selalu untuk kebaikan dan pemulihan. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa Roh Kudus mendorong Anda untuk menggugat sesuatu yang tidak benar? Bagaimana Anda dapat melakukannya dengan cara yang berkenan kepada Allah? Ya Bapa, kalau menuruti kemauanku, aku lebih suka mencari aman dan tetap berada dalam zona nyaman serta diam saja. Namun aku tahu, Engkau mungkin meminta sesuatu yang berbeda dariku. Tolonglah aku untuk mengerti apa yang harus aku lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to